mantap. Begini kira-kira POV kalau kita mau nyalip teman-teman. Jalan. Waduh. Kena nyiprat. Apa? Oh enggak. Buset. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 7.31. Ini posisi kita masih di Kota Palembang. Tepatnya ini saya nginap di Hotel Khalifah Syariah Hotel. Ya teman-teman, saya nggak tahu ini nama daerahnya apa. Tapi kayaknya sih dekat mall, sama juga dari posisi kita ini dekat sama LRT ya. Soalnya dari depan sini kelihatan. Ya, dan pagi ini setelah kita udah istirahat semalam, badan udah segar lagi, saatnya kita melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu saya mengajak teman-teman semua, kita room tour dulu tempat penginapan kita semalam. Kita mulai dari area tidur dulu teman-teman. Jadi di Khalifah Syariah Hotel ini saya pesan yang tipe single bed ya, single bed. Ini bednya 100 x 200. Kemudian untuk fasilitasnya seperti biasa aja teman-teman, hotel pada umumnya. Kita dapat bantal, kemudian selimut bed cover ini. Kemudian geser ke sini ada colokan, jadi kalau kita mau ngecas-ngecas sudah gampang sudah ya. Kemudian ke kanan sini ada telepon buat ke resepsionis. Kemudian kita di sini juga dapat air, tapi yang 300 teman-teman ya, yang kecil itu. Nah ini punya saya sendiri, bawa dari luar ya. Di sini ada remote TV, set-top box, dan ada tisu, ada meja etalase kecil. Oke, dari ruang tidur kita geser sedikit ke sini teman-teman. Di sini ada kamar mandinya ya. Kamar mandinya sudah lengkap dengan water heater. Kita dikasih handuk juga. Di sini ada cermin ya, dan ini showernya di sebelah sini. Jadi kalau kita habis riding, wah pokoknya riding jalan jauh capek-capek, ada air hangat, wah jos ya. Oke, dari kamar mandi teman-teman kita geser ke sini. Di sini ada etalase kecil atau ya buat taruh-taruh barang lah ya, gantung baju ya, semua. Di sini ya kita dapat sandal hotel juga. Kemudian di sini juga sudah komplit dengan peralatan sholat, ada sajadah juga ya. Saya taruh helm di situ, sama gantung jaket biar rapi gitu ya. Oke, kita geser ke sini teman-teman. Di sini ada meja, jadi buat kerja-kerja apa laptopan gitu udah gampang sudah. Kursi depan ada cermin besar ya, ada AC. Ini ada TV dan set-top box-nya. Saya pesan di Khalifah Syariah Hotel ini via aplikasi teman-teman, dapat di harga 150.000 per malam. Ya, buat saya worth it sekali, recommended buat teman-teman yang mau main ke Palembang, boleh coba di sini. Hotelnya bersih ya, check-in-nya cepat, sampai kita bilang nama langsung bisa masuk. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk room tour kita kali ini. Saya udah beres-beres, kita tinggal langsung jalan dan check out. Langsung cari sarapan dulu. Yes. Oke, kita sambil jalan turun ke bawah teman-teman. Jadi saya dapat di kamar nomor 304 ya. Nah ini kita turun lantai 3. Jadi kita kalau bawa barang nih agak sedikit repot teman-teman, tapi nggak masalah, yang penting nyaman di kamar ya. Ini jaga di mana? Misi. Pagi. Mungkin tinggalin ini aja di sini kali ya. Oke. Ini untuk keluarnya teman-teman ya, depan hotel suasananya sepi-sepi aja. Kalau motor bisa banyak. Pak, iya, kuncinya saya taruh di resepsionis. Nggak ada orang? Nggak ada orang. Oh, iya, apa-apa. Oke. Siap, kita langsung jalan. Let's go. Terima kasih Hotel Khalifah Syariah ya, kita udah boleh nginap semalam. Kita langsung lanjut gas lagi. Ini saya mau cari sarapan dulu teman-teman, seperti biasa andalan ya. Kalau di Palembang ini pagi-pagi yang cepat dan udah pasti buka itu kita ke Soto Sedap Boyolali atau SSB ya. Nah, sana kita langsung kita cari yang kuah-kuah dulu pagi-pagi biar seger ya. Wih, hangat-hangat, cocok bro. Wih, ini ayam geprek 10.000. Kayaknya kalau siang-siang di sini mantep ini ya.
Nah, di depan kita ini udah mall teman-teman, mall. Itu ada LRT pas lewat tuh, ya kan? Jadi kalau nginep di hotel ini kita mau jalan-jalan gitu dekat kemana-mana ya. Tuh, ya kan? Ini mall. Saya nggak tahu mall apa lagi teman-teman, tapi mall lah pokoknya ya. Mungkin teman-teman yang domisili di apa? Di Palembang tahu ini ya, mall apa? Dekat sama stasiun LRT Bumi Sriwijaya ya. Nah, ini mall apa ini? Ini dia teman-teman, stasiun Bumi Sriwijayanya. Kita melintas langsung. Ini suasana pagi di kota Palembang, ini jam 7.48 teman-teman. Orang pada berangkat kerja, hari ini hari Senin ya. Berangkat kerja, berangkat enggak, kalau sekolah udah dari tadi ya. Ini udah agak siang juga. Nah, ini kita ambil kanan. Oke. Ini kayaknya di pusat kota Palembang ini ya, teman-teman. Nah, sebelah kanan ini ada mall, sebelah kiri ada Transmart. Sebelah kiri ini ada DPRD Sumatera Selatan, teman-teman. DPRD tingkat 2 ya. Yang provinsi. Nah, nama mallnya Palembang Icon teman-teman ya, sebelah kanan tadi. Jadi mallnya itu dia ada di kayak apa ya namanya, di segitiga gitu modelnya. Jadi dapat jalannya itu dua mata jalan gitu. Wow, aksesnya bagus sekali itu mall. Ini sebelah kanan ada Siloam Sriwijaya. Ini area keramaian atau kumpul-kumpulnya anak muda di Palembang kayaknya ya. Saya senang makan di SSB ini karena dia kalau buka tuh dari pagi banget ya teman-teman. Jadi jam 6 gitu, setengah 7 gitu udah buka tuh, 6.30 ya. Udah buka, jadi kalau kita butuh berangkat pagi juga udah ready dia ya. Oke, kita masuk. Wah, ini miring banget. Standar 2 aja. Lagi Mbak? Mau pesan? Pesan soto apa Pak? Soto sapi besar, pisah. Sapi pisah. Sama teh hangat tawar. Teh tawar. Iya. Untuk gorengannya tolong dicatat ya Pak. Makasih. Kita punya soto udah datang teman-teman ya. Ini soto sapi, nasi pisah sama gorengannya bro. Ini yang paling andalan ini ya. Tempe mendoan, terus sosis Solo sama perkedel nih. Jeruk juga udah ada biar kecut-kecut dikit. Oke, kita makan. Kita cobain dulu sebelum peras jeruknya. Oke. Oh, segar banget. Iya. Dikit-dikit aja dulu, biar takutnya kebanyakan pecut banget ya. Asam banget nanti. Wah, kurang. Tambah dikit lagi. Mantap. Pagi-pagi soto seger bro. Selamat makan teman-teman semua. Kita lanjut teman-teman, abis makan dari SSB, asik banget pagi-pagi. Soto kita kasih agak asem dikit ya, biar semangat ya. Tadi makan total itu, saya sekalian sama bungkus gorengannya juga, totalan itu 44.000 ya teman-teman. Soto sapi besar, pisah, udah sama minum dan kawan-kawannya lah ya. Pokoknya, puas banget untuk pagi ini, udah kenyang, siap ready untuk kita gaspol lagi. Ridernya udah kenyang, saya sendiri udah kenyang ini. Kita tinggal isi buat bisri ini ya. Ini di depan sambil jalan. Kita cari pom, langsung kita masuk. Untuk pagi ini terpantau sampai udah jam 8:30 ini. Lalu lintas di kota Palembang ini cukup ramai juga teman-teman ya. Padahal jalannya gede. Ini 3 lajur searah tapi masih tetap padat ini ya. Kita lintas di stasiun Demang ini teman-teman ya, stasiun LRT Demang. Nah, mungkin teman-teman yang domisili atau asli dari Palembang tahu ini ya posisinya di mana. Stasiunnya bagus sekali teman-teman, lengkap sama eskalatornya, ada liftnya juga mungkin ya.
Nah ini liftnya ya buat disabilitas. 40 Mbak. Kasih. Oke. Sip. Kita sarungan dulu biar aman ya. Siap langsung. Oh iya teman-teman, saya belum beli air botol juga. Nanti kita mampir deh ya. Kita jalan aja dulu. Ketemu Indomaret atau Alfamart. Kita mampir buat beli aqua yang besar, persiapan buat di jalan. Untuk perjalanan kita hari ini teman-teman, boleh saya bilang kita dapat bonus ini ya, karena udah 3 hari atau 2 hari belakangan ini, wah asli, mulai dari start dari Jakarta ke Lampung, terus Lampung ke Palembang kemarin itu panasnya pol-polan ya. Nah untuk pagi ini agak mendung-mendung sedikit ya, semoga nggak sampai hujan teman-teman. Jadi kita kalau riding agak mendung-mendung gini tuh enak gitu ya, cerahnya tetap dapat tapi nggak begitu panas. Tapi baru bilang cuaca nggak hujan, ini udah mulai udah mulai agak gerimis-gerimis. Nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak teman-teman, tapi kalau di kaca-kaca helm sama di sini nih udah mulai ada nih tis-tis-tis dikit ya. Ya semoga aman lah. Oh ini di sebelah kiri ada apa nih, Pindang Umak. Wah ini kayaknya kuliner di Palembang ini ya teman-teman. Sayang sekali kita belum berkesempatan teman-teman untuk explore banyak kuliner di Palembang ya. Mungkin next lain waktu dan kesempatan kita kembali lagi ke Palembang dan kita coba-cobain lah ya kuliner di Palembang. Tak lain dan tak bukan adalah salah satunya yang paling utama itu pempek. Saya sebelumnya pernah juga teman-teman cobain yang di apa namanya, pempek kan ada banyak nih di Palembang. Yang saya pernah nyoba itu yang di depan kantor wali kota teman-teman, itu kan ada sentra pempek tuh. Nah saya cobain itu kan ada banyak, tapi saya cobain salah satu doang di situ. Kalau nggak salah di situ kan banyak yang kayak nomor-nomor gitu ya, 62 atau 59 kayak gitu. Nah saya lupa waktu itu cobain yang mana, tapi kurang lebih di daerah situ tuh dia punya pempek tuh mirip-mirip gitu ya, mulai dari harganya, terus apa servisnya, pengemasannya tuh kurang lebih mirip-mirip teman-teman. Harganya tuh kalau nggak salah waktu itu saya datang, waktu itu kita backpacking ya, jadi saya dari Jakarta backpacking ke Palembang. Kalau nggak salah waktu itu tuh masih 1.200 apa 1.500 gitu per satu pieces pempeknya ya. Jadi kita ambil yang misalnya satu porsi isi 10 gitu ya, atau satu porsi isi 15 gitu lah ya. Kita pesan, duduk, tinggal langsung udah dianterin ya teman-teman. Cukanya itu kalau di Jakarta misalnya atau di daerah lain biasanya cukanya itu kan udah di serve ada porsinya gitu ya. Tapi kalau yang di Palembang sendiri yang kemarin saya cobain itu dia apa namanya, dia punya cukanya itu udah diteko teman-teman. Jadi kayak kita tuang air gitu ya, langsung ke piring set. Wah cukanya tuh banyak banget, free flow ya. Jadi kalau seneng cukanya banyak ya udah tinggal tambahin aja terus. Untuk tipikal angkot di Palembang teman-teman ya, ini kayaknya pakai apa nih, Suzuki Carry kayaknya ya. Carry karoserinya panca tunggal sama kayak di Jakarta atau di Pulau Jawa pada umumnya juga, cuman dia punya apa namanya, duduknya madep depan ya. Tuh teman-teman bisa lihat tadi kan duduknya madep depan semua, dan dia pakai pintu bagus gitu ya, nggak kebuka. Kayaknya sih mungkin saya nggak tahu apa buat jarak jauh, biasanya kan kalau madep depan pintu ketutup semua buat ya yang jalan agak lumayan lah, nggak deket-deket gitu. Nah ini kalau Grand Max, oh sama di sini semua duduk pada madep depan semua, kayak apa ya, angkutan dari Ciawi ke Sukabumi gitu ya, kayak naik call gitu. Nah madep depan juga tuh, biasa naiknya dari Pasar Ciawi atau dari dekat, kalau di Bogor tuh mana ya, mungkin Botani Mall kali ya, depan situ kan biasanya saya kalau lewat tuh suka merhatiin ada yang pada ngetem di situ tuh. Belum jauh teman-teman, kita riding dari kota Palembang sampai sini mungkin baru cover sekitar 15 sampai 20 kilo. Kita udah langsung masuk ke daerah perkebunan ini ya, atau tadi juga ada gudang
teh Gunung Dempo kalau nggak salah. Ngomong-ngomong asik jalan, asik ngobrol, kita belum bahas untuk plan riding kita hari ini ya. Jadi untuk hari ini setelah kita udah bermalam di Palembang ya, udah seger lagi ya, kita lanjut jalan lagi dari Palembang, lepas kita menuju ke utara terus dengan tujuan untuk bermalam hari ini di kota Jambi ya teman-teman, dengan jarak itu kurang lebih sekitar 276 km ya, atau jarak tempuh estimasi Google itu mungkin sekitar 6 jaman ya, tapi kalau estimasi kita atau saya sendiri di lapangan real sudah pasti lebih lambat dong ya, jadi mungkin sekitar 8 jaman lah. Sekarang jam 9 ya, mungkin sekitar jam 5 atau jam 6 sore kita udah boleh merapat. Mudah-mudahan cuacanya bagus ya, jadi kita bisa cepat. 276 kilo itu kita ambil rute terus dari Palembang mengarah keluar, terus kita mengarah ke daerah Sri Tanjung namanya. Kemudian dari Sri Tanjung langsung ke Jambi lewat lintas timur ya. Sementara untuk map saya tembak dulu ke Sri Tanjung biar nggak tiap kali lihat map itu kaget ya. Kan 276 ya, jadi tiap kali lihat map rasanya kok kayak nggak gerak-gerak gitu. Nah ini saya ke Sri Tanjung dulu 126 kilo ya. Nanti kita akan break di sana, mungkin agak besar sedikit, berapa setengah jaman, habis itu baru lanjut lagi. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk plan riding kita hari ini. So sama-sama aja join, kita gas bareng-bareng dari Palembang menuju ke kota Jambi untuk hari ini. Let's go. Turun dari Bakauheni teman-teman, lintas menuju ke kota Bandar Lampung itu untuk komoditi tanamnya yang mendominasi itu kan jagung ya. Sepanjang jalan kita lihatnya jagung semua, kebun-kebun. Terus dari Bandar Lampung ke Palembang itu yang banyak singkong ya. Nah kalau dari Palembang menuju ke Jambi ini udah kembali ke setelan default di Sumatera, yaitu kebanyakan yang kita lihat udah kelapa sawit atau karet semua ya. Dari tadi kita lintas karet semua. Nah ini mungkin nanti di depan-depan ini udah sawit lagi. Jadi ya, kurang lebih dua itulah ya yang paling banyak di sini. Tapi memang yang terbanyak itu kelapa sawit. Bisa saya bilang, wah pokoknya banyak banget deh teman-teman, dari sini terus sampai ke Medan, Aceh, Langkat itu wah sawit semua pokoknya ya. Mau lintas timur. Kalau barat sih agak kurang ya, tapi kebanyakan di timur. Soalnya kan kalau di barat itu kan lebih ke pegunungan ya. Sedangkan kalau yang flatlandnya itu kebanyakan di daerah timur. Makanya di sini untuk perkebunan itu jauh lebih luas dan lebih besar-besar gitu. Nah ini teman-teman bisa lihat bibit sawit ya sebelah kiri yang dibawa mau mobil. Udah ready ya, bawa ke perkebunan dan langsung siap untuk ditancepin. Oh ini di sebelah kanan ini ada site untuk bikin apa namanya, kayak cor-coran kayak Jaya Mix gitu ya. Kayaknya untuk site bangun jalan tol kayaknya, karena memang kebutuhan untuk coran kan banyak tuh, apalagi mungkin tiang atau apa. Wow, dia punya material susunannya udah tinggi banget. Ya untuk batu-batunya wow. Begini kira-kira POV kalau kita mau nyalip teman-teman ya, apalagi di depan ini wah nggak tahu dia bawa apa, kayak pipa-pipa plastik banyak banget. Ini plastik apa besi ya? Kelihatannya sih kayaknya plastik. Oke, gaspol. Iya. Kalau jalan di depan ada mobil tuh nggak enak banget pandangan ya. Jadi kita mending cepat lintas. Dan juga selain pandangan nggak enak ya agak riskan juga teman-teman ya, bahaya gitu, mobil besar, blind spotnya banyak. Jadi kalau kita mau nyalip, usahain kita nampakin diri kita dulu. Seenggaknya kita bisa lihat supir. Kalau kita bisa lihat dia, berarti dia juga bisa lihat kita kan. Nah kasih lihat dulu biar dia tahu kalau oh ada yang mau nyalip nih gitu. Wah ada Handoyo bro. Ini kita udah masuk di daerah Talang Jaya. Ini Polsek Petung. Tadi sebelumnya ada tulisan Talang Jaya ya teman-teman. Dari sini menuju ke checkpoint kita
di Sri apa tadi? Saya lupa lagi. Sri Tanjung ya, Sri Tanjung itu wah nggak kelihatan nih. HP udah debu semua, bro. Kalau lintas ini ya begini, ini muka saya nggak tahu deh, udah cemong banget kayaknya. Lewat banyak truk kan, 64 kilo lagi, terus sekitar 1,5 jam. Sekarang jam berapa nih? 9.58, berarti sekitar setengah 12 kita udah merapat ke sana ya. Kalau nggak banyak berhenti, tapi kayaknya ini mau berhenti bentar lagi deh, cari yang seger-seger dulu, dingin-dingin. Kita kurang lebih tadi start jam berapa ya? Sekitar jam 8-an lebih. Sekarang udah jam 10. Ya bentar lagi lah ya. Nanggung sekalian ngepasin 2 jam baru kita break sekalian. Nih teman-teman bisa lihat nih mobil-mobil barang semua ya, angkutan itu. Apa kayak logistik nih, kiriman-kiriman paket. Atau ya mungkin macam-macam, ada yang itu juga apa sih namanya, kirim dingin itu loh, cold storage ya kan, mungkin dari Medan mau kirim ke Jakarta ya, kayak buah-buahan atau mungkin saya nggak tahu teman-teman ya, sambal apa oleh-oleh ya, kadang-kadang kan butuh yang dingin-dingin tuh. Nah ada juga nih kirim yang mobilnya tuh bisa kayak es krim Walls gitu lah, ada kayak kulkas kecilnya di belakang gitu. Hei, ini ada apa, truk terguling, bro. Tadi sebelah kiri ada Rocket Chicken sudah memanggil. Nanti di depan kayaknya ini kita riding kurang lebih udah masuk ke hari ketiga ya. Dan selama 2 hari ke belakang kita belum nyentuh chicken. Nah mungkin hari ini kayaknya ya. Kita makan chicken ya, dari kemarin ya belum ada. Ada makan chicken tapi bukan yang ayam tepung gitu ya, bukan ayam goreng kering gitu. Tapi ayam biasa, goreng biasa. Nah kali ini baru ayam chicken lah ya. Tadi ada Rocket Chicken, sebelah kanan The Besto. Wah banyak sudah di sini ya. Ini nama daerahnya apa nih? Cukup ramai juga. Mana ya? Nggak kelihatan tuh. Ini kita yang mana nih? Kiri apa kanan? Yang lintas Sumatera, bro. Kanan kita. Jangan salah. Wah ngeri nih, tanah-tanah merah. Jalan licin ini ya. Kayaknya proyek jalan. Waduh. Hancur, bro. Kacau. Wah ternyata ada yang siram depan. Jaket-jaket semua kena sampai ke kacamata. Ampun. Nih, ntar kita sekalian break, terus ini dulu, apa, bersih-bersih dulu ya. Nggak tahu di kamera kena nggak nih. Sekarang ini jam 10.35 teman-teman. Ini kita lagi break di Indomaret. Waduh, tulisannya nggak kebaca lagi. Bentar, kita buka map dulu. Ini sekarang di mana nih? Bentar. Ini sekarang kita lagi di Indomaret Taja Jaya Raya ya, Betung Banyu Asin Regency. Nah kita break dulu sebentar. Saya beli Pocari seperti biasa sama Aqua ya. Sama ini kita mau bersihin dulu motor asli. Ini motor banget, tadi kena cipratan itu. Beginilah teman-teman kalau kita apa namanya di lintas timur ya. Tadi dari sana teman-teman yang ada proyek tol itu pas kena kita sebelah papasan sama truk, mungkin roda truk itu masuk kubangan ya, langsung cerat. Jadi sisi sebelah sini semua kena apa namanya, kena cipratan ini, tanah-tanah merah. Udah kita langsung bersihin aja. Pas kebetulan ada tisu basah juga, kita rapin lah. Bersihin dulu nih shieldnya. Tanah merah semua, bro. Pokoknya di sisi kanan nih, habis. Namanya juga adventure teman-teman. Jadi kalau kotor-kotor tuh biasa lah ya. Cuman ini kayaknya terlalu parah, jadi kita bersihin sedikit. Habis itu baru kita lanjut jalan lagi ya. Sambil mengisi waktu break ini, kita main-main tangan sedikit ya biar ada gerakan. Apa motor ya? Kena nyiprat di proyek itu tol. Oh, mobil ya. Ya mobil
jangan pakai kenorai. Kenorai enggak? Tidak. Apa? Kenorai enggak, muko. Oh enggak, aman, aman. Kita air, Pak. Iya, iya. Iya, Pak. Kita bersihin dulu. Kacau bro, gokil, kotor banget. Ah lumayan lah. Nanti di penginapan aja baru kita bersihin lagi. Nah, kalau nyampenya cepet di Jambi kita cari cuci motor kali ya. Sebelum terlalu malam. Gila ini kotor banget sih ini. Yang penting kita bersihin yang vital dulu teman-teman, kayak lampu-lampu ya kan, biar kalau nyala ya maksudnya orang tetap bisa kelihatan gitu, visibilitasnya tetap bagus. Kalau body nanti sampai di sana baru kita cuci aja. Baik, gila panas banget. Yang penting kita udah hidrasi terus, aman. Udah bersihin ini semua, kita visibilitasnya bagus lagi ya. Lanjut, wah sepertinya di depan kita mendung sekali teman-teman. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Oke, kita tabrak terus. Tadi posisi panas banget teman-teman, lintas sampai di sini kita kayaknya udah persis di bawah awan-awan mendung ini ya. Udah nyaman banget ya, walaupun memang agak ngeri-ngeri sedap juga, takut hujan. Tapi untuk saat ini sih enak banget. Rasanya sih suhunya dropnya lumayan ya. Coba kita cek. Nah ini dari berapa tadi? Tadi 32 kan, ini 31, dari 35 turun ke 31, 4 derajat. Wow, langsung berasa teman-teman ya, anginnya langsung beda, dinginnya tuh, sejuknya tuh lebih dapat gitu ya. Kalau tadi sebelumnya anginnya dapat tapi sejuknya nggak ada. Jadi angin-angin panas-panas juga ya. Nah kalau ini sekarang nih seger banget ini. Mudah-mudahan bisa tetap seperti ini teman-teman ya. Jadi kita bisa lebih cepat rasanya kalau sejuk-sejuk ini. Buset. Asapnya bro. Tadi kiranya udah hujan udah mau berhenti. Kita udah mau minggir lagi untuk pasang sarung tangan lagi teman-teman, mau copot ini hand shield ini. Tapi hujan lagi. Udah kita jalan lagi dulu deh ya. Ntar kalau udah agak mengecil baru kita setup balik lagi ke setelan semula ya. Hujan-hujan tipis-tipis gini nih yang bikin motor jadi merah semua nih ya, makin kotor. Oke, apalagi kita lewat roda truk ini kan gede-gede banget teman-teman. Kalau kita lintas di depan kan dia cipratannya itu ke samping-samping, jadi kotor semua deh. Kayak kita agak menjauh aja nih ya. Kontur jalan di sini menuju ke kota Jambi itu seperti ini ya teman-teman, banyak ciluk banyak, jadi kayak kita naik set ini kan nggak kelihatan nih. Makanya kalau saya nggak kelihatan kayak gini, biasa saya ambil agak kiri nih ya. Manakala ya kita kan nggak tahu ya, orang punya berkendara, gaya berkendara kan kadang-kadang agresif ya. Makanya mending saya ambil kiri biar kalau seandainya amit-amit ada yang ngeblong gitu, nah, saya langsung kita ke kiri aja bahu jalan gitu ya. Asli tadi panas ya kan, terus tiba-tiba hujan gede banget. Jalan hujan mengecil, ini tiba-tiba panas lagi. Benar-benar untuk suhu hari ini naik turunnya drastis sekali teman-teman. Kita harus kayaknya banyak-banyak berhenti nih, takutnya nanti di badan jadi nggak enak ya. Sekarang posisi kita dari titik kita sekarang itu ke tempat makan kita ini setengah jam lagi teman-teman, di Sri Gunung ya. Sri Gunung atau sekitar 20 sekian kilo lah. Kita cepet-cepet aja langsung kita makan di sana ya. 35 menit lagi. Ini dari tadi
rasanya hampir nggak ada kendaraan kecil. Wah, debu semua ini lepas Palembang Jambi. Beda banget sama kemarin teman-teman, dari Lampung ke Palembang hampir jarang lihat mobil besar karena memang udah ada jalan tol ya, jadi orang semua masuk tol kan. Nah, sementara di sini kan belum ada nih, belum aktif gitulah ya, masih pembangunan. Jadi mobil pada masuk sini semua, baik mobil besar, mobil tambang, mobil barang ya. Sekarang ini udah jam 12.08 teman-teman. Ini kita udah masuk di daerah Sri Gunung ya. Nah, ini kita langsung menuju ke andalan kita aja nih, chicken ya, yang cepat aja. Di depan udah ada nih, Rocket Chicken Sri Gunung. Oke ya, pas kayaknya nggak gitu rame juga, asik nih. Sekalian kita bisa istirahat agak lama ya. Oke, kita udah pesen teman-teman andalan nasi sama dada. Kali ini satu piece aja dulu ya, nanti kalau kurang baru nambah lagi. Ada dia punya saus-saus. Oke, kita makan. Panas banget nyampe. Tadi cuci muka dulu biar seger ya. Nah, sambal ini tomat, set, lalap banyak sih. Makan teman-teman semua. Pas banget baterai udah mau habis tuh. Jamu nggak nih? Oh nggak, aman. Cocok kali ya. Kita udah selesai makan teman-teman, kita siram-siram jaket dulu nih. Biar apa namanya, adem dikit ya. Gokil, barusan apa, kita baru pakai jaket aja udah langsung keringatan lagi. Nggak tahan. Berapa ya temperatur sekarang ini? Tuh, tadi di dalam warung aja tuh 33. Matang bro. Apalagi kita di luar yang kayak gini. Mudah-mudahan lancar lah, biar kita bisa cepat sampai dan istirahat ya. Biasanya kalau hari panas banget kayak gini, mungkin kita bisa lebih lambat karena nggak bisa ngejar cepat kan. Mesti banyak istirahat, banyak minum. Lintas Palembang Jambi ini memang 2 kali kayaknya saya lewat sini, 2 kali apa 3 kali, memang selalu apa, panasnya pol-polan. 144 kilo lagi atau sekitar 3 jam 11 menit. Kayaknya sih kita 4 jam kali ya. Jadi kalau sekarang ini jam belum berubah dia. Sekarang ini jam setengah 2. Berarti mungkin ya sekitar jam setengah 6 gitu, atau jam 6 kita udah merapat ke kota Jambi ya. Ay, hancur bro, bagian kirinya ringsek, serem. Saya nggak tahu itu nabrak apa teman-teman, tapi kayaknya udah masalahnya udah ditanganin polisi kayaknya ya. Tinggal barang-barangnya aja tuh lagi dipindahin, diangkut, ngangkut apa tuh, motor Honda kayaknya, Honda Beat, Honda kayaknya sih kebanyakan tadi yang saya lihat Beat sama Vario mungkin ya. Oke, gimana teman-teman? Sampai saat ini masih semangat dong? Waduh, ini saya sendiri, asli ini panas banget ya. Saking panasnya kita mau cepet juga apa ya, hawanya tuh bener-bener panas ya, nggak begitu enak gitu di muka gitu, karena kan kalau saya tutup makin gak enak lagi, jadi kita buka, tapi tetap aja hawanya tuh panas banget. Terus kemudian ditambah dengan mobil-mobil angkot, bukan angkot, apa namanya, angkutan ini kan yang besar-besar, truk-truk, terus asap-asap, campur semua bro, jadi satu. Di sini juga plus kita harus tetap waspada, taruh kira betul, karena jalan di sini berbukit gitu teman-teman. Ini seperti kayak di depan kita ini banyak ciluk banyak. Jadi kita mesti pelan-pelan, ambil pinter-pinter lah kalau mau nyalip ya. Oke, bisa nih kayaknya. Tapi kiri habis ini. Saking banyaknya blind spot teman-teman di setiap nah ini kayak gini nih sebelah kanan, yang kuning-kuning ini nih hati-hati, rawan kecelakaan ya, karena banyak sekali knalpot racingnya bro.
Tuh jalan bergelombang. Terus kita juga nggak bisa lihat dari yang depan ini kan kayak gini. Ini mending kalau nyalip kayak gini kita ambil kiri aja nih. Untuk kondisi perlintasan dari Sri Gunung teman-teman, tadi lintas sampai di sini ini udah mulai, aduh bolongannya kacau ini ya, bolongannya kacau. Selain dari jalannya bergelombang juga apa, kita mesti liatin lubang-lubang ini kan. Beberapa nih kayak gini-gini nih tuh ya kan, lubangnya gede-gede banget. Dan di sini bukitnya itu nggak yang landai gitu ya, dia langsung naik nukik terus turun lagi nih kayak gini. Pokoknya selama perjalanan ini kayaknya sampai masuk Jambi seperti ini nih ya. Oke. Iya. Ini dia teman-teman, di sebelah kiri ada pom bensin, tapi di dekat-dekat pom bensin malah orang ngecer bensin ya teman-teman, bisa lihat nih. Tuh, kiri, kanan ya. Dan antrian bensinnya tuh kebanyakan solar. Malah yang jualan di samping kiri kanan yang ngecer pun kebanyakan solar teman-teman, karena orang rata-rata udah nggak mau ngantri kan. Nah, jadi kalau mau cepat langsung beli di eceran aja ya. Solar, ada Pertalite juga. Wow, itulah fenomena yang ada di Sumatera ini teman-teman. Kalau kita traveling pakai mobil diesel, nah itu berarti udah harus siap-siap bahwa memang di sini tuh susah solar ya. Kalau BBM lain kayak Pertamax, bensin gitu ya, aman. Di jalan tuh pokoknya pasokannya selalu tersedia. Bahkan kadang-kadang kalau di perlintasan yang udah jauh dari kota gitu ya, misalnya kayak di sini tadi barusan itu kan udah jauh dari mana-mana, dari kota utama misalnya dari Jambi atau dari dari Jambi atau dari Palembang kan udah jauh. Nah itu Pertalite itu kadang-kadang nggak ngantri lagi teman-teman ya, udah sepi. Kalau di kota kan biasa antri tuh Pertalite, di sini aman. Waduh, ngomong-ngomong bensin, kita sendiri nggak ngisi bensin udah di bawah merah banget lagi. Wah kacau banget. Mudah-mudahan di depan ada lagi dah. Nah, gasnya harus diatur. Aduh, lupa banget asli kalau udah keasikan jalan. Apalagi kalau ngobrol sama teman-teman. Kalau udah ngobrol suka keasikan ya, lupa. Please. Di depan ada lagi. Pas ada nih di kanan. Ini kita isi daripada dorong ya kan. Bang, 40 bang, 40. Nah, oke. Kasih bang. Simpan dulu duitnya nih, terjatuh terbang lagi. Wih di ALS bro, gila. ALS-nya masih perjalanan jauh banget itu. Itu kan pasti menuju ke Pulau Jawa. Ini baru nyampe sini Jambi, Sumatera Selatan sini. Masih 2 hari lagi kali ya baru nyampe Pulau Jawa. Wow. Tadi kita berhenti makan di Rocket Chicken Sri Gunung, itu kurang lebih ya agak gede sih ya teman-teman, mungkin sekitar 45 menit berhentinya ya, karena memang tadi siang atau tadi pas kita makan itu mentereng banget ya. Kita duduk makan aja, udah selesai makan nih masih duduk, keringat netes terus, saking panasnya. Biasanya saya kalau makan tuh jarang keringat teman-teman ya, maksudnya biasa aja gitu, nggak ada panas atau nggak gimana-gimana, tapi saking panasnya. Wow, ini sebelah kanan mobil. Wah, ringsek dia bro. Bukan ringsek sih, mungkin kejeblos gitu ya kali ya. Pas maju mungkin jadinya ke kiri. Tapi udah ditarik sama temennya, aman lah. Dia bisa naik dan langsung jalan lagi. Tadi kita makan di Rocket Chicken itu habis pertama 18 nasi ayam. Terus habis itu saya tambah lagi paha bawah ya. Jadi 12 tambah 18, 30.000 untuk makan siang kali ini. Ya, ini nanti sampai di Jambi belum tahu mau makan apa, pokoknya yang dekat-dekat penginapan aja ya. Untuk penginapan teman-teman, nah di Jambi ini
untuk penginapan di range harga sekitar, kalau di Sumatera ini ya teman-teman, kita kalau ini cerita secara general atau keseluruhan ya, itu mulai dari Bandar Lampung sampai ke Kota Banda Aceh ya, itu untuk penginapan yang kapsul itu agak kurang atau nggak banyak pilihannya lah ya. Ada di beberapa kota tertentu yang memang udah sering atau banyak didatengin turis luar ya atau mancanegara, itu mungkin seperti Bukit Tinggi, Padang ya. Terus kemudian kayak di Medan saya kayaknya nggak ada nemu pas nyari juga, tapi di Banda Aceh ada satu yang penginapannya Bang Ilham ya, kalau nggak salah namanya Lala Hostel, sama di Sabang. Nah itu yang banyak teman-teman ya, ada beberapa pilihan lah, banyak sekali sih enggak, tapi kira-kira 2 atau 3 gitu ya. Selebihnya di kota-kota lain di Pulau Sumatera ini nggak ada, jadi kita mau nggak mau, suka tidak suka ya kita ambil penginapan yang konvensional gitu ya, yang satu kamar sendiri. Nah kebanyakan atau rata-rata itu harganya per malam itu sekitar 100 sampai 150 ribu. Nah untuk di Jambi ini saya cari di sekitar range harga segitu teman-teman, 100 sampai 150. Di online itu nggak begitu banyak yang dimasukin ya. Sebentar kita nyalip dulu pas lagi kosong. Oke. Nah range harga begitu tuh nggak banyak teman-teman ya, jadi kita carinya manual aja. Kita cari manual itu buka map terus zoom ya, atau mungkin kita cari di YouTube misalnya, atau di TikTok mungkin kan udah ada yang review ya. Nah kita cari di situ, nanti habis itu baru kita kontak penginapannya. Nah kebetulan pas saya cari dapatnya memang sedikit lebih mahal teman-teman. Untuk harga penginapannya itu 195.000 per malam yang untuk single bed ya. Nggak apa-apa, yang penting udah dapat, kita coba nginap aja sedikit. Membengkak itu biasa ya teman-teman, yang penting melarnya itu nggak jauh-jauh ya. Kalau masih sekitar ini kan melarnya 45 ya, 45.000. Kalau masih kisaran 50.000 masih oke lah ya. Nanti kita kompensasi, misalnya di daerah lain kita bisa cari yang sedikit lebih murah gitu untuk menyiasatinya. Sebenarnya ada teman-teman harga yang di bawah itu, di bawah penginapan yang kita dapat ini ya. Cuman reviewnya kurang bagus ya, banyak komplainan. Daripada kita maksain ambil ya teman-teman, nyari yang murah tapi malah mungkin kurang nyaman ya. Nah kita cari yang lain aja. Nah ini reviewnya bagus yang saya dapetin, namanya bukan hotel malah kos ya, kos mungkin kayak kos eksklusif gitu kali ya, kos Zafira atau Zahra, saya lupa juga teman-teman, tapi dia kos. Nanti baru kita lihat sama-sama lah untuk fasilitas penginapannya kayak gimana. Dia kebetulan bisa mingguan, bisa harian, bisa bulanan. Cocok lah. Update dulu teman-teman untuk kondisi terkini saya dan Bisri sampai hari ini. Kita udah masuk ke hari ketiga ya, hari ketiga sejak berangkat dari Jakarta, dan sampai hari ini saya sendiri aman terkendali teman-teman. Yang penting istirahat bagus ya, penginapannya nyaman. Paling penting ada air hangatnya. Wah itu the best sih. Mudah-mudahan ini ntar malam ini di Jambi juga ada ya. Nah, istirahatnya bagus, terus makannya juga bagus, tepat waktu ya kan. Jangan sampai kurang-kurang makan juga. Terus kemudian hidrasinya juga tetap kita jaga ya, minum sepanjang perjalanan, jangan sampai kurang juga ya, keasikan riding ya. Terus maunya ngegas mulu, berhentinya kurang juga. Itu yang fatalnya di situ ya, terkesan sepele tapi sebenarnya fatal. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk saya sendiri aman jaya. Untuk Bisri sampai saat ini pokoknya tenaganya ngisi terus ya, jos gandos. Kita yang penting jaga RPM-nya aja ya, jangan sampai terlalu digas mentok, biar kinerjanya nggak terlalu dipaksa gitu ya. Selebihnya ya kita gokil, wey, sadis bro, santai, wih, ampun, pada buka jalur semua padahal tanjakan ini. Wih, ngeri-ngeri kali bro. Oke, yang buka jalur udah selesai, balik lagi ke topik. Jadi untuk Bisri sampai hari ini ya nggak ada keluhan sama sekali, tenaganya ngisi terus. Pokoknya jos gandos sepanjang perjalanan. Kita gasnya yakin gitu ya, pede. Terus
Yang penting kita punya motor ini, kita jangan terlalu paksa RPM-nya gitu ya. Jadi gasnya dirasa-rasa aja, jangan terlalu gas-gas mentok ya, kira-kira 70-80 aman lah. Sekarang ini jam 3.33 teman-teman. Ini posisi kita udah masuk di Bayung Lencir ya. Untuk saya nggak tahu teman-teman ini nama kabupatennya apa di sini, tapi udah di Bayung Lencir ya. Dan dari sini menuju ke penginapan di Kota Jambi 1,5 jam lagi atau sekitar 65 kilo ya. Udah lumayan dekat. 3:30 tinggal 60 kilo nih. Benar-benar sesuatu yang sangat langka sekali teman-teman. Biasanya jam segini tuh masih ratusan ya, tapi kali ini bersyukur sekali kita bisa cepat ya. Cuaca juga bagus, jadi kita bisa istirahat lebih maksimal untuk hari ini ya. Paling nanti sampai makan apa ya, tapi nanti tarik belum tahu sih, nanti sambil kita cari lah, gampang. Walaupun udah dekat teman-teman, tapi abis ini kayaknya kita break dulu sebentar ya. Abis itu baru kita kelarin sampai ke Kota Jambi ya, sampai masuk penginapan. Sampai di sini menjelang masuk 60 kilo lagi masih sepi-sepi aja teman-teman. Ya, daerah sini banyak ini nih orang usaha walet ya, mirip-mirip ya, pokoknya di Kalimantan, kayak di Kalimantan ya, di Sumatera juga nih sebagian besar juga kebanyakan orang usaha walet ya. Saya lintas sampai di Subulu Salam, di mana-mana itu banyak sudah ya. Dan yang nyari walet juga dari jauh-jauh teman-teman, ada yang dari Medan ya, dari mana-mana keliling gitu nyari. Dan katanya memang susah teman-teman ya, nggak segampang itu untuk cari walet, karena satu bangunan besar begitu paling ya, kalau banyak paling 2 kilo gitu katanya ya. Cari 1 kilo tuh susah teman-teman, makanya harga. Buset, gila. Cemong banget ya. Bentar, kita tisu basah dulu, tadi taruh di mana ya? Kayaknya di tas kali. Bentar ya. Wow, ini sekarang posisi kita lagi ada di Masjid Jami Baitur Rohim ya teman-teman. Saya lagi berhenti sebentar. Kita udah masuk ini kita lagi di perbatasan ya, perbatasan provinsi antara Sumatera Selatan dengan provinsi Jambi di Kabupaten Muaro Jambi ini sekarang. Kita bersih-bersih muka dulu. Wah, kacau banget, gila. Gila, hitam banget. Ngeri. Wah, di mata-mata nih. Wah, ampun. Jadi buat teman-teman yang mau lintas di Sumatera mesti bersiap nih, muka pasti hitam, apalagi lintas timur ya. Kalau lintas barat di pantai-pantai enak tuh ya, bebas polusi. Di sini ampun. Ini kita posisi berhenti dulu sebentar di sini teman-teman ya, sambil minum-minum ya. Ini posisi persis ada di depan jalan besar ini ya, di depan jalan kita, di depan jalanan di depan kita ini jalan lintas timur. Lalu ke sana, balik lagi Palembang, ke sana kita ke Jambi, nanti kita ke sana jam 4.31. Dari posisi kita sekarang ini masuk ke ke Kota Jambi dan ke penginapan 36 kilo lagi atau sekitar 1 jam ya, 1 jam ya, mungkin sekitar sekarang jam 4:30, 5:30 lah kita udah nyampe. Paling duduk-duduk bentar terus langsung kita gas lagi teman-teman. Sementara wow, untuk hari ini panas banget asli ya. Tadi sempat saya udah kayak kurang fokus gitu di jalan, jadi kita fokus riding dulu ya. Panas banget ya, cuacanya ngedrop tiba-tiba, tadi sempat hujan juga.
Ini kita baru ketemu tempat yang sepi dan apa namanya, agak adem gitu ya. Tadi tuh panas banget. Ini cuaca juga udah enak sekarang. Oke, kita break dulu sebentar teman-teman, ntar kita lanjut lagi. Asli teman-teman, ini sampai udah jam 5 sore aja. Panasnya ampun. Keringatan banget. Ntar ini kita kunci ininya dulu, apa namanya, jaket, jangan sampai barang-barang di laci jatuh. Oke, lanjut. Terima kasih Masjid Jami Baitur Rohim. Kita boleh numpang istirahat. Kita lanjut lagi. Iya, saya nyampe di apa namanya, nyampe di masjid ini, lihat alamat baru, oh iya, kita baru nyadar gitu, kita udah masuk di Jambi. Asik jalan nggak perhatiin gitu ya, mungkin udah lewat apa, atau mungkin tugunya lihat cuman nggak ada tulisannya gitu, jadi kita main bablas aja. Tapi kita sekarang udah masuk di Jambi. Welcome teman-teman semua. Masuk Jambi, tapi baru provinsi, belum masuk kota Jambinya, nanti di depan lagi. Ini jalannya udah meliuk-liuk ya, banyak tikungannya, tapi santai aja teman-teman. 36 kilo lagi, itu 1 jam kita udah tiba. Kita juga udah pesan penginapan ya, seperti yang tadi saya bilang, di kos-kosan eksklusif. Jadi udah nggak pusing-pusing lagi, nyampe tinggal bayar, masuk deh, istirahat ya. Paling ya kita makannya yang dekat-dekat situ aja lah ya, apa aja lah di situ. Paling klasik sih nasi goreng sih, iya kan? Nasi goreng ketiau, apa? Ketiau lagi, iya kue tiao, iya kan? Tuh lidah udah belipet nih. Kue tiao, mie, ya itulah yang apa namanya, yang gampang-gampang ya. Jambi, we're coming. Akhirnya teman-teman kita touchdown kembali di kota Jambi. Welcome teman-teman semua. Wih. Ini merupakan kali kedua kayaknya ya, kali kedua atau ketiga teman-teman ya, antara itu ya teman-teman. Kita touchdown di sini bareng-bareng sama Bisri dan senang banget akhirnya bisa kembali ke kota Jambi. Wih, I love Jambi bro, keren, rest areanya mantap ya. Kita bisa kembali ke Jambi, dan biasanya saya kalau ke Jambi itu favorit saya adalah singkong meledak ya. Kalau di Jambi itu dia ada jualan di dekat kantor gubernur, cuman untuk malam ini karena saya pengen makan nasi, jadi untuk singkong meledaknya kita tunda dulu. Nanti mungkin next ya baru kita apa? Wih, di off-roadnya bro, keren. Nanti mungkin next baru kita beli singkong meledak ya. Atau kalau mungkin dia bukanya pagi, tapi rasanya sih kayaknya sore deh jualan singkong-singkong begitu ya. Nah ini kita lurus masuk kota dulu, langsung mengarah ke penginapan. Apa kiri aja ya? Kiri juga bisa sih. Mana yang enak? Lurus aja deh masuk kota ya. Kita masuk kota aja deh. Macet nggak nih tapi? Kalau macet hampir lingkar luar aja berarti ya. Seperti inilah teman-teman suasana sore hari ya menjelang malam di kota Jambi ya. Ini untuk nama daerahnya Villa Kenali, itu Indomaret Villa Kenali di sebelah kanan ya. Dan dari sini kita langsung menuju ke penginapan 900 meter lagi atau 3 menit. Terima kasih teman-teman semua sudah menemani saya dari awal berangkat dari Kota Palembang ya, sampai ini sore kita udah nyampe di Kota Jambi jam 6 sore ya, 5.49. Jadi tadi kurang lebih berangkat jam 8 sampai di sini jam 6. 10 jam ya. 10 jam jalan santai, banyak istirahat juga. Kita santai di ayam itu aja, di chicken ada kali sejam hampir. Belum berhenti-berhenti yang lain, jadi benar-benar santai hari ini. Menyenangkan sekali ya, riding menuju ke Jambi. Dan udah, untuk sore ini kita udah nggak ada kegiatan apa-apa lagi, paling tinggal ke penginapan langsung istirahat. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya, nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye. Ini kita ambil kanan ya, ini sambil tetap kita pantau nih. Wih, pisang crispy bro, kita pantau nih makan apa nih.